Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pada hari ini boleh berkumpul bersama-sama dan kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak beberapa kita yang sudah hadir pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, segala puji, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Dan kalau hari ini kami mau beribadah kepada Engkau, biar kiranya Engkau yang melayakkan kami untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan berfirmanlah kepada kami semua. Kami perlu firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Om Tante? Semua baik-baik? Puji Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur kalau hari ini saya boleh kembali melayani, dipercayakan Tuhan lewat pengurus untuk melayani kita semua ya. Saya berharap semua Om dan Tante dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan. Dan kita mau naikkan pujian kita yang pertama, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Kami mau
akan menaikkan pujian yang kedua. Dia mengerti, dia peduli. Terkadang kita merasa tidak ada jalan yang terbuka, tetapi satu yang Tuhan minta untuk kita senantiasa percaya kepadanya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hidupku Allah seperti Engkau. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tidak pernah selalu menepati. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat
sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan pujian kami, biar boleh naik menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami perlu kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, biar kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu hanya berasal daripada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Allah menyediakan. Mari kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Om, Tante boleh baca yang ada di Alkitab atau juga boleh baca yang ada di layar ini ya. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat membaca di dalam kitab Kejadian, sejak awal pertama dunia diciptakan, Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk manusia. Ya, Tuhan menciptakan hari yang pertama terang. Lalu hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di air dan yang ada di udara. Hari yang keenam Tuhan menciptakan hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada di darat. Dan baru setelah itu Tuhan menciptakan manusia. Kita lihat sejak awal Tuhan begitu menyediakan segala sesuatunya untuk manusia, untuk keperluan manusia. Ya, Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat baik. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, saudara, Allah menyediakan ini merupakan nama ya dari Allah kita, atau disebut dengan Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Dan di dalam Alkitab, Jehovah Jireh pertama kali disebutkan ketika Abraham taat atas perintah Allah. Ya, kalau saya yakin Om, Tante, Bapak, Ibu sekalian sangat mengetahui atau sudah mengetahui tentang cerita ini ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22, bagaimana Allah meminta anak satu-satunya yaitu Ishak untuk dikorbankan ya. Saya tidak meminta kita membaca ayat ini, tetapi izinkan saya untuk menayangkannya dalam sebuah video ya mengenai Kejadian pasal 22 ini. Mari kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu. Ayah. Iya, putraku. Api dan kayunya sudah ada. Tapi di mana anak domba yang akan dikorbankan? Tuhan sendiri yang akan menyediakan anak domba itu. Dia akan menyediakannya.
sudah siap. Ayah? 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 Apa yang ayah lakukan? Ayah, jangan! Ishak, kamulah korbannya. Kenapa? Kenapa, ayah? Karena Allah berfirman bahwa ayah harus mengorbankan anak tunggal yang ayah kasihi, dan ayah percaya dia akan membangkitkanmu dari antara yang mati. Kenapa? Karena dia berjanji. Dia berjanji. Allahku, Abraham. 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 Ini aku. Jangan kau arahkan lagi tanganmu pada putramu. Jangan kau apa-apakan dia. Sekarang aku tahu bahwa kau takut pada Tuhan, karena tidak menolak untuk menyerahkan anakmu, anakmu satu-satunya, kepadaku. Ishak, anakku, putraku. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayah, lihat. Kita harus menamakan tempat ini. Harus kita namai apa? Yehuwa Jireh. Apa artinya? Artinya Tuhan menyediakan. Selalu. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah melakukan ini dan rela menyerahkan anakmu, anakmu satu-satunya. Aku akan memberkatimu dan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan olehmulah semua bangsa di bumi akan diberkati, karena engkau telah mentaati firman-Ku. Ya, itu barusan video dibuat dari
firman Tuhan dari Kejadian pasal 22 ya. Tidak mudah, betul Bapak Ibu ya, tidak mudah. Tapi kita akan belajar pada hari ini, belajar dari Abraham ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita semua Kejadian 22 ayat yang ke-8. Ketika ayat sebelumnya ketika Ishak bertanya kepada ayahnya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk dikorbankan itu? Dan kita lihat apa yang dikatakan Abraham kepada Ishak, kepada anaknya. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Abraham kepada Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba. Padahal Abraham tahu Tuhan minta Ishak. Dan Abraham belum melihat ada domba di sana. Ya, yang Abraham tahu Tuhan minta Ishak yang dikorbankan. Tetapi di sini pada ayatnya yang ke-8, Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan. Ada perkataan iman. Amin. Haleluya. Ada perkataan iman. Seringkali kita diperhadapkan dengan masalah. Seringkali kita diperhadapkan dengan pencobaan. Dan seringkali pencobaan yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita rasanya berat sekali. Tidak mampu, tidak sanggup lagi. Ya. Nah, tapi kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, khususnya dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Abraham. Ketika Tuhan meminta sesuatu, ya, Tuhan menguji Abraham dengan meminta Ishak dikorbankan. Di dalam prosesnya, di dalam perjalanannya, Abraham tetap beriman kepada Tuhan. Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dan biar kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan saudara. Mungkin rasa-rasanya jalan tertutup. Tidak ada yang terbuka, rasa-rasanya mau menyerah. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, yang kita dengar hari ini, Tuhan mau kita tetap beriman kepadanya. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Allah yang akan menyediakan, walaupun sekalipun kita belum melihatnya, tetapi kita percaya Allah sangat mengerti. Allah sangat peduli akan setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Om Tante, Bapak Ibu sekalian, iman harus disertai dengan perbuatan, bukan? Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 2, saya tidak siapkan ya di dalam tayangan ini ayatnya, tetapi mari kita buka di dalam firman Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Abraham percaya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan.
Tetapi ketika Tuhan mengujinya, memintanya untuk mempersembahkan Ishak, dia lakukan dengan perbuatan. Dari rumah, dari tenda, waktu itu masih tenda ya, belum ada bangunan rumah seperti sekarang, harus melewati perjalanan yang cukup jauh. Tadi kalau kita lihat dalam tayangan video ya, ada melewati gurun, menaiki bukit, tetapi itu dijalani oleh iman daripada Abraham. Dan biar kiranya ini juga boleh mengingatkan kita, iman harus disertai dengan perbuatan. Abraham taat. Ia rela menyerahkan Ishak, anak satu-satunya. Ia rela menyerahkan Ishak. Saya akan bacakan pada ayatnya yang ke-21. Masih pada Yakobus pasal yang kedua. Yakobus 2 ayat yang ke-21 dan 22. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Haleluya. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Mari kita taat. Taat saja. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, taat saja. Dan pengalaman Abraham akan menjadi pengalaman kita. Amin. Allah akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan. Ada proses, kita lihat tadi ya. Mungkin kalau di Alkitab, Ishak tadi menolak ya. Ada percakapan itu mungkin tidak ada di dalam Kejadian pasal 22 ya. Tapi di dalam pergumulan itu kita melihat tidak mudah ya, tidak mudah. Dan mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami itu. Jangan patah semangat, tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, taat saja kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya perpanjang, tetapi saya masih akan membaca 2 ayat. Yang pertama, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Dan yang kedua, ayat yang pertama, ayat emas kita, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Tetap beriman, tetap perkatakan iman. Iman harus disertai dengan perbuatan. Dan Tuhan melihat iman kita, perbuatan tulus kita. Tuhan akan memberkati kita, memenuhi akan segala keperluan kita menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya. Kita menjadi berkat, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur, kami masih beribadah. Kami masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami imani Bapa. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Hamba tidak mengetahui apa yang sedang dialami
oleh Om dan Tante, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tetapi Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu. Engkau Allah yang mengetahui sampai kedalaman hati kami manusia. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya, biar kiranya Tuhan, di dalam pencobaan, di dalam permasalahan yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, ajar kami untuk terus percaya kepada Engkau, untuk terus beriman kepada Engkau, untuk terus memperkatakan perkataan iman. Dan kami yakin dan percaya pengalaman Abraham akan menjadi pengalaman kami. Tepat pada waktunya Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih memberkati seluruh usinda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkau memberkati kesehatan mereka. Engkau memberkati damai sejahtera untuk seluruh keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Yang kami tamatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.